main. Ayo, yang berani siapa yang berani? Jangan malu. Ayo, ayo, jangan malu. Siapa yang mau siapa? Satu orang. Yuk, jangan malu. Ya, ayo sini. Siapa namanya? Azza. Yuk, Azza cerita Azza. Ya, Sabtu malam ke Geraha pensiunnya. Oh, ke Geraha ke pensiunnya. Ngapain? Basket. Oh, main basket. Yang positif di sekolah kita. Anak-anak ada yang tahu apa contohnya? Apa sih budaya positif itu? Positif apa artinya? Kalau positif pasti ada lawannya. Lawannya apa? Negatif. Ya, di tangan siapa namanya sayang? Hafiz. Apa sih budaya positif itu? Nah, positif apa Hafiz? Saya positif itu apa? Apa lagi? Anak-anak lagi main sepeda, ya kan? Nah, terus pakai apa sih dia? Pakai helm, ya. Sekarang ibu mau tanya kenapa anak itu harus pakai helm naik sepedanya? Iya, biar tak terbentur jalan. Ada lagi kenapa harus pakai helm? Ya. Iya, betul sekali. Jadi artinya keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan. Apa sih Bu kebajikan itu? Kebajikan itu maksudnya adalah kebaikan, nilai-nilai yang baik, ya. Secara universal, artinya secara keseluruhan, yang disepakati secara tersirat dan tersurat, artinya tertulis dan tidak tertulis. Siapa yang agamanya Kristen? Wah, nggak ada. Siapa yang sukunya Sunda? Sunda itu dari Jawa Barat, ya. Siapa yang sukunya Jawa? Jawa itu dari sedikit saja agar mudah diingat. Contohnya misalnya dengan makan jangan berisik. Oh, contohnya kata-kata jangan ya, kata-kata yang positif. Contohnya makan selama 15 menit. Jalan-jalan di sekolah itu bukan jangan ya, di kalimatnya yang pendek saja. Kemudian sesuai dengan kondisi di kelas dan sekolah ini, sesuai kondisi kelas kamu dan di sekolah kamu. Selanjutnya semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat kegiatan kelas. Nanti semuanya terlibat ya, membuat kegiatan kelas. Selanjutnya bagaimana membuat data nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, mendiskusikan dengan kalian, ibu dan anak-anak. Kemudian menuliskannya nanti di pajangan kelas. Ya. Nih, contoh nilai kebajikan. Ya, contohnya keyakinan di kelas kita. Contohnya menghormati orang lain, menghormati diri sendiri, menghormati guru. Contohnya boleh. Terus jujur, boleh. Tanggung jawab, itu contoh nilai-nilai dari kebajikan. Nah, sekarang ibu akan membagi kalian sebuah tulis satu kalimat atau satu kata tentang keyakinan kelas kita. Kamu mau membuat apa? Tapi kata-katanya yang positif ya. Tadi contohnya misalnya jujur, saling menghargai, kerjasama, disiplin, tepat waktu. Boleh ya. Tulisnya satu aja sayang, satu orang satu. Nah, ini kasih ke belakang ya. Ya, ambil satu kasih ke belakang sayang. Nih, ambil satu kasih ke belakang ya. Kita di sini saya di samping dulu, dan di samping dulu. Wah, tadi kan di samping sini boleh juga sih ya saja. Ya, sini. Ya. Nah, ayo siapa lagi yang sudah siapa sudah tempel?
Perasaan saya saat membuat keyakinan kelas sangat senang. Pembuatan keyakinan kelas penting dilakukan agar anak-anak bisa terarah dalam bersikap dan berperilaku. Perasaan saya saat membuat keyakinan kelas sangatlah senang. Menurut saya, membuat keyakinan kelas sangatlah penting. Karena membuat keyakinan kelas agar anak-anak dapat saling bertanggung jawab. Di sebelah sini tuh. Dapat hati. Satu ya. Pak ini laporannya mesti ngapain? Dijelaskan katanya. Oh ya. Iya. Senang sekali saya dapat bertemu Bapak Ibu kembali di sini. Saya akan memaparkan modul 1.4 tentang budaya positif. Topik kita ada 6. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi 5 posisi kontrol. Yang keenam, restitusi segitiga restitusi. Oke, baik. Selanjutnya, Bu Roni. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, coba Bapak Ibu bayangkan Bapak Ibu memegang sebuah benda yang menurut Bapak Ibu itu penting, ya. Kemudian Bapak Ibu genggam, ya. Kemudian teman Bapak Ibu meminta barang tersebut. Nah, kira-kira apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Apakah memberikannya ataukah tetap menyimpannya, tetap dalam genggaman Bapak Ibu atau bagaimana? Saya ingin ada yang menjawab. Bapak Ibu kira-kira bagaimana? Coba Bu Sonda, kira-kira bagaimana Bu Sonda? Kalau misalnya ada suatu benda, ya, kemudian Bu Sonda simpan benda itu baik-baik, kan? Terus tiba-tiba Bu Siti memintanya, ya, dengan berbagai cara, dengan memohon, dengan menangis, dengan marah-marah, dengan teriak, gitu ya. Nah, kira-kira apa yang akan Bu sedang lakukan? Ya, kalau menurut saya ya saya akan membuka kepalan tangan saya gitu. Meskipun ya tidak perlu untuk sampai menangis lah gitu. Gitu. Yang penting yang meminta ini seperti teman saya ini dengan memberikan stimulus bahwa saya memerlukan yang ada di genggaman ibu gitu. Jadi ya dengan membujuk lah, tidak perlu sampai mengancam, menghardik atau sampai nangis-nangis gitu. Baik. Tepuk tangan untuk Bu. Kak, dia bagaimana Pak Ibu ya? Tadi kan konteksnya bendanya belum tahu itu Bu, bendanya apa. Tapi kalau dari pribadi saya, kalau memang benda itu yang penting bagi saya, kemudian bermanfaat masih digunakan,
dan tidak ada unsur yang harus saya berikan, saya akan mempertahankan hak saya. Oh gitu. Ya, baik, terima kasih, tepuk tangan untuk Mbak Aditya. Karena menurut Bu Aditya itu adalah hal yang sangat penting, ya. Dua-duanya benar, tidak ada yang salah, tergantung dari masing-masing kita, gitu ya. Kita akan membuka kalau ada sesuatu yang bagi kita, oh ini kita akan memberikannya karena memang dia butuh kita berikan. Tapi kita tidak akan memberikan kalau ini memang benar-benar yang kita perlukan, yang kita butuhkan dan itu penting. Nah selanjutnya, selanjutnya Bu. Nah inilah perubahan paradigma teori kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Jadi selama ini kita tuh merasa guru itu mengontrol murid. Kamu harus begini, kamu harus begitu. Selama ini kita seperti itu. Kemudian bahwa ilusi kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Misal anak merasa bersalah, ya kan? Tuh kan kamu udah ibu bilangin, kalau kayak gitu kan ibu yang repot. Nah dia jadi merasa bersalah. Padahal itu kurang baik Bapak Ibu, ya. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Tidak semua penguatan yang positif itu dapat efektif dan juga bermanfaat. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita orang dewasa nih bisa memaksa anak, kamu buat punya hak apa-apa, itu merupakan ilusi yang salah. Selanjutnya, Bu Noni. Nah, perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol ini, siapa yang sesungguhnya memiliki kontrol? Nah, dari kepalan tangan itu berarti yang memegang kontrol itu siapa? Bapak Ibu? Iya, betul, diri kita sendiri. Kita mau ngasih, kita mau genggam, itu adalah diri kita sendiri. Nah, kalau kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, itu stimulus-stimulusnya, maka teori kontrolnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kita ganti teori kontrolnya dengan semua perilaku itu memiliki tujuan. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya, hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, sekalipun itu anak didik sendiri, ya. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Selanjutnya, model berpikir menang kalah, tapi diganti dengan model berpikir menang-menang. Selanjutnya, nah ini disiplin positifnya menurut Dr. William Gleason. Ini nanti bisa dipahami oleh Bapak Ibu bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain, kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri. Makna disiplin itu belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia. Semua pelaku memiliki tujuan. Ada teori motivasi. Yang pertama untuk menghindari hukuman. Jadi dia termotivasi, misalnya nih, saya mau ujian PR, kenapa alasannya? Supaya nggak dihukum. Nah itu motivasinya. Mau ujian PR, soalnya kalau saya mengerjakan PR nanti saya dapat hadiah dari ibu guru. Nah itu motivasi dia. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, rasa bersalah, ya. Yang kedua adalah sebagai teman. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau. Yang terakhir sebagai manajer. Nah, yang sebagai manajer inilah yang baik karena bisa menangani masalah menggunakan segitiga resolusi, yaitu caranya yang pertama menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Selanjutnya, dari atas kebutuhan kita berbeda-beda, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Ada 5 kebutuhan dasar: bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, serta kebebasan. Selanjutnya,
disiplin. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Kemudian makna dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dan dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam sebuah budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Selanjutnya, Bu. Nah, ini kebajikan ada nilai mandiri, bernarkotis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif ini sesuai dengan P5, ya. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia. Selanjutnya, yang kedua adalah teori motivasi, hukuman, penghargaan, serta restitusi. Sebelum masuk ke yang kedua, sepertinya sudah mulai nggak konsentrasi nih, ya. Kita lakukan SBQ dulu sebentar. SBQ orang pertamanya Insinyur Soekarno, orang keduanya B.J. Habibie, orang ketiganya? Orang ketiganya Bu Resti. Betul. Bu Noi sudah paham. Kayaknya yang lain masih belum paham nih. Orang pertamanya adalah ikan lele. Orang keduanya adalah burung kutilang. Orang ketiganya? Orang ketiganya Salah. Sampai jauh kucing? Salah. Orang ketiganya gajah, Bu. Orang ketiganya gajah. Udah aku jual gajah. Belum komen. Orang benda berarti ya. Benda pertamanya adalah kursi. Benda keduanya adalah lampu. Benda ketiganya? Apa yang pertama? Orang ketiganya botol. Orang ketiga. Orang ketiganya lemari. Orang ketiganya botol. Ya, benda ketiganya botol. Ya, boleh. Benda ketiganya lemari. Betul. Ada lagi? Sudah paham? Sudah paham? Orang keduanya Bu Sondang. Orang ketiganya? Orang ketiganya Gusti. Warna pertama merah. Warna kedua kuning. Warna ketiga? Warna ketiganya kuning. Boleh. Warna ketiga putih. Boleh. Tuh. Jangan putihnya ini. Ya, inti dari pertanyaan adalah jangan lupakan orang juga. Jadi kata-kata jangan lupakan orang itu ikut. Jadi hukuman, penghargaan, serta restitusi. Ini kalau saya bilang materi yang sangat-sangat membuka mata saya sekali Bapak Ibu, karena selama ini saya pikir penghargaan tuh baik loh buat anak-anak, penghargaan tuh bagus buat anak, ternyata sama kejamnya seperti hukuman. Nanti kita lihat ya. Teori perilaku manusia. Nah tadi ada 3. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lainnya. Tadi saya contohkan, misalnya anak-anak mau mengerjakan tugas karena takut dihukum. Anak-anak mau mengerjakan tugas karena ada imbalannya. Itu semua merupakan motivasi eksternal, motivasi dari luar dalam diri dia. Sementara motivasi yang baik adalah yang berasal dari internal atau dari dalam diri dia. Dia mau melakukan itu karena dia menghargai dirinya sendiri. Saya mau mengerjakan PR karena saya menghargai saya untuk disiplin, untuk jadi anak yang baik, anak yang sukses, anak yang pintar. Itu merupakan tujuan disiplin positif. Selanjutnya, nah, merdeka
etika menurut Ki Hajar Dewantara adalah tidak hanya terlepas dari perintah, akan tapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, apa itu restitusi? Ini pelan-pelan kalau baca restitusi. Ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi selama ini kita salah Bapak Ibu. Kita misalnya menghukum anak-anak itu, misalnya Senin tadi ya, kenapa kamu nggak pakai topi? Lupa Bu. Ya udah lari keliling lapangan. Itu merupakan solusi atau restitusi yang salah selama ini. Selanjutnya, ciri restitusi yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Keenam, restitusi tidak diri adalah cara yang paling baik. Ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi intinya bukan dihukum anak-anak, tetapi disadarkan alam sadar dia ketika dia melakukan kesalahan. Ya. Selanjutnya, nah dari restitusi ini ya, sebelum kita masuk ke materi berikutnya, adalah tanyakan kenapa dia bisa berbuat seperti itu. Kemudian tawarkan pertama dulu, apakah pelanggaran yang dia salah itu keyakinan kelas yang mana yang sudah dia langgar. Kemudian setelah itu apa yang nanti mau dia lakukan, ya kan. Misalnya contoh anak itu tidak mengerjakan PR, kita tanya kenapa kamu nggak mengerjakan PR, kamu tahu kan itu salah, itu termasuk keyakinan kelas kita yang mana. Setelah itu tanggung jawab kamu apa yang akan kamu lakukan setelah itu. Oh iya Bu, besok saya akan mengerjakan PR saya akan tidak akan mengulanginya lagi. Nah itu menjadikan tanggung jawab. Jadi kalau anak berbuat salah, jangan langsung dihukum Bapak Ibu, karena kita nggak tahu sebelumnya dia kenapa bisa berbuat seperti itu. Bisa aja terlambat ke sekolah, orang tuanya sakit, nggak ada yang siapapun yang menjaga selain dia gitu. Oke, selanjutnya kita ke keyakinan kelas. Oma akan jalan-jalan ke Korea. Ya, barang pertama yang akan dibawa dia adalah jam. Ya, kalau mau bawa barang kan harus tahu jam ya Bu Oma ya. Kemudian barang kedua yang akan dia bawa adalah foto. Penting itu kalau jalan-jalan foto kemana-mana. Barang ketiga yang akan dibawa Bu Oma apa kira-kira teman-teman? Barang ketiga. Dompet salah. Barang Saya dompet salah. Paspor salah. barang ketiga yang mau dibawa kamera. Kamera salah. Nanti keluarnya apa Bu? 12 orang. Bu Yoma jalan-jalan bawa 12 orang. Barang pertama yang dibawa Bu Yoma adalah jam. Penting kan kalau jalan-jalan. Barang kedua yang dibawa Bu Yoma adalah foto. Karena ya kalau jalan-jalan kalau misalnya nggak pakai foto, Kamera. kurang kan. Barang ketiga yang dibawa Ibu Yauma adalah buku. salah. Makanan betul. Kalau nggak mau makanan, kelaparan ya Bu. Kemudian kalau kayak gitu barang kedua
12 yang dibawa Bu Yauma apaan? Baru 3 ya, Bu? 9 lagi. Oh, 4 boleh deh 4 ya. Baju. Barang keempat berarti salah. Otokan. Salah. Barang keempat Sepatu. Sepatu salah. Barang keempat apa? bawa apel. Apa boleh? Yang lapar supaya nggak lapar di rumah. Bawa sandal. Oh, sandal salah kalau. Selanjutnya. Terakhir. Barang ke-12 bawa apa? Dodol, Bu, dodol. Bawa dodol boleh. Coba jawabannya gimana? Boleh jawabannya? Jawabannya itu kan tadi bawa 12 barang, itu nama-nama bulan. Januari, Februari. Ya. Jadi itu jawabannya Bapak Ibu. 12 barang itu mewakili awal huruf dari apa namanya bulan. Tadi kan saya sebutin. Tadi kan saya bilang bawa jam, kan jam itu dari Januari, kemudian foto Februari. Terus kalau ketiganya kan M Maret, berarti M apa aja, meja juga boleh. Mana tadi kan? Ya. Kemudian minum 15-nya, 12-nya Desember ya D, berarti buat itu yang nyebutin dodol ya boleh. Bapak Ibu, keyakinan kelas, kenapa tidak peraturan? Kenapa harus keyakinan kelas? Bapak Ibu ada yang bisa jawab? Kenapa sih dibilangnya keyakinan bukan peraturan? Kenapa? Ada yang bisa jawab Bapak Ibu? Ya, Bu Tia, kenapa? Kalau peraturan mungkin lebih satu arah ya Bu, Pak? kayak dari guru ke murid harus dipatuhi gitu Bu. Mungkin kalau keyakinan itu lebih ke sama-sama semuanya meyakini bahwa itu bisa diwujudkan, seperti itu Bu. Kalau menurut saya. Betul yang dikabutnya. Selama ini kita tahunya adalah kesepakatan kelas, ya kan? Bapak Ibu zaman dulu peraturan kelas kita yang pertama tidak boleh makan di kelas. Setuju anak-anak? Setuju. Jadi semuanya dari ibu-ibu, dari ibu guru, dari bapak guru. Padahal keyakinan kelas itu adalah dibuat bersama dalam sebuah kelompok, disepakati bersama-sama. Ya. Nah, selanjutnya Bu Noni, selanjutnya. Nah, ini adalah pertama adalah peraturan kelas. Ada yang namanya sebuah peraturan. Kemudian atasnya itu adalah keyakinan. Lebih luas lagi adalah lingkungan positif. Sampai ke atasnya lagi adalah budaya positif. Jadi jika anak-anak melakukan kesalahan di kelas, maka Bapak Ibu cukup ingatkan, yo keyakinan kelasnya apa tadi, apa kemarin ya yang sudah disepakati bersama, masih ingat gak, lupa gak, ya. Selanjutnya, nah yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Yang sebelah yang gambarnya backgroundnya hijau, apa yang backgroundnya berwarna putih, Bapak Ibu? Keyakinan kelas ya Bu. Ya, keyakinan kelas yang mana? Yang backgroundnya berwarna hijau atau backgroundnya berwarna putih? Putih. Kira-kira bagaimana, siapa yang bisa menjawab kenapa memilih putih, Bapak Ibu? Karena itu antara murid dan guru itu menyatu Bu. Bukan hanya datang dari guru untuk murid, tapi ke guru. Ya, betul Bu Aditya. Tepuk tangan untuk Bu Aditya. Nah, kita lihat kalau yang sebelah kiri kesepakatan kelas. Ini dua sama-sama kesepakatan kelas ya. Datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran tertib ya. Jadi sifatnya seperti pemerintah ya. Sebenarnya kesepakatan kelas, kami guru dan murid yang saling menyayangi,
semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, dilihat kalimatnya semuanya tidak ada kalimat yang negatif ya. Oke, selanjutnya Bapak Ibu. Nah, ini adalah kegiatan pendalaman keyakinan kelas tabel T dan juga tabel Y. Nah, ini contohnya hormat, bekerja, diterima dan dimiliki. Bisa menggunakan tabel Y seperti ini, terlihat, terdengar, berperilaku, terlihat, tulisan itu tampak seperti, tidak tampak seperti. Misalnya, tampak sepertinya berkolaborasi, tidak tampak sepertinya bertengkar, misalnya seperti itu. Selanjutnya, selanjutnya dihukum oleh penghargaan. Nah, ternyata penghargaan ini bisa mempengaruhi anak-anak menjadi seperti dihukum. Penghargaan itu bisa pengaruh jangka pendek dan juga jangka panjang. Kemudian penghargaan itu tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Karena yang dapat penghargaan 2123 itu aja orangnya, ya, sehingga itu tidak efektif. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Kenapa penghargaan bisa merusak hubungan? Contoh, ya, ketika anak yang juara 1 dan juara 2, juara 1 mendapatkan hadiah, padahal bedanya cuma 0, sekian. Jadi bisa merusak hubungan antar teman, ya. Selanjutnya penghargaan jangka mengurangi ketepatan. Selanjutnya juga penghargaan jangka pendek, yang atas jangka panjang, dan juga jangka panjang. Penghargaan menurunkan kualitas. Anak yang suka diberi penghargaan lama-lama males untuk terus lebih giat lagi. Makanya kualitasnya berkurang. Penghargaan mematikan kreativitas karena udah keseringan mendapatkan hadiah atau penghargaan, anak udah malas lagi berkreativitas. Selanjutnya lagi penghargaan menghukum. Ya, jadi Bapak Ibu, saran saya, apakah kita tidak boleh Bu memberikan penghargaan? Boleh. Misalkan memberikan penghargaan adalah penghargaan yang bukan berupa ranking Bapak Ibu, tapi berupa misalnya ulangan. Nanti kan nilai 100, Ibu akan memberikan hadiah, itu boleh. Jadi yang 100 itu nggak cuma si as, nggak cuma yang ranking 1, 2, 3, tapi bisa aja yang lain-lain yang ranking 100. Pokoknya nilai 100 ya. Atau bisa juga kalau dalam sebuah pertandingan, apakah tidak boleh penghargaan? Boleh. Beda dengan dalam kegiatan belajar mengajar. Kalau memang pertandingan itu memang harus ada yang menang. Selanjutnya, tindakan guru. Nih, ini termasuk hukuman tuh, mencatat 100 kali di dalam buku. Saya tidak akan terlambat lagi. Saya berharap Bapak Ibu guru jangan begini ya, kasihan anak-anak gitu ya. Kan bagus Bu, biar tulisannya rapi, tapi bukan begini caranya Bapak Ibu. Yang ada dia akan dendam sama Bapak Ibu, akan terus diingat dalam otak dia. Saya waktu SD pernah nulis sama bapaknya 100 kali, itu pasti akan diingat sama dia. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Jadi besok hari Senin kalau misalnya ada anak-anak yang tidak membawa atribut sekolah, kita tanya mereka, kemudian mereka menyepakati apa yang sebaiknya mereka lakukan, apa solusinya bagaimana. Tidak lagi mengelilingi lapangan. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Nah, ini kan sehat Bu buat menyehatkan dia, tapi ini kurang tepat hukumannya Bapak Ibu. Yang ada mereka akan merasa tidak merasa bersalah. Nanti juga Pak Ibu suruh push up doang, ya. Menggantikan kertas teman yang telah dicoret-coret. Nah, ini konsekuensi. Kalau ada anak yang melakukan itu, maka itu konsekuensinya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, itu merupakan konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu. Ini melepaskan, bukan mengenakannya, melepaskan sepatu.
Kemudian lari melalui lapangan basket 2 kali kan terlambat tadi sudah ya. Oke, lanjut selanjutnya. Nah, ini bedanya hukuman dan konsekuensi. Kalau misalnya hukuman itu suatu yang menyakitkan dan harus terjadi, sebenarnya konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi. Membuat anak sakit kalau hukuman itu, kalau yang konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Selanjutnya, anak membenci kedisiplinan. Ini anak menghargai kedisiplinan kalau yang konsekuensi. Kemudian kalau hukuman itu paksaan, konsekuensi stimulus tanggapan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri kalau hukuman. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyelesaikan diri. Konsep diri yang buruk kalau hukuman itu. Kalau konsekuensi diri yang buruk. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasakan dihargai. Kalau konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Selanjutnya, ya, jadi kalau lesus itu merupakan pilihan. Kamu mau gimana nak? Kamu sudah berbuat salah. Jadi kamu menyelesaikannya seperti apa? Kemudian menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Korban mendapatkan ganti. Murid atau anak mendapatkan penguatan. Masalah terpecahkan. Murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Selanjutnya, tadi jadi seperti itu, saya harapkan Bapak Ibu ketika anak-anak melakukan sebuah kesalahan, tolong diresolusi ya, jangan langsung dihukum dulu. Oke. Baik, sebelum masuk sini ada lagi nih ice breaking-nya. Bu Yoma udah mulai ngantuk. Oke. Bu Yoma dikasih lautan sama Bu Ratna. Nah, waktu Bu Ratna ulang tahun, Bu Ratna dikasih sendal sama Bu Sondan. Berarti kalau Bu Sondan ulang tahun, Bu Sondan dikasih apa dong sama Bu Hotma? Dikasih hair dryer. Boleh dikasih hair dryer. Dikasih apa lagi? Oh enggak konsentrasi. Belum konsentrasi? Kayaknya baru Bu Yoma yang bisa jawab ini. Justru aja Iya. Waktu Bu Maya ulang tahun, Bu Maya dikasih apa ya? Dikasih meja sama Bu Nani. Waktu Bu Nani ulang tahun, Bu Nani dikasih Nintendo sama Bu Tuti. Nah, Bu Tuti ulang tahun, Bu Tuti dikasih apa sama Bu Nurul? Tikus. Dikasih tepung juga boleh. Dikasih telur boleh. Belum paham dari sekarang. Oke. Baik, kita lanjutkan kebutuhan dasar manusia dan dunia globalitas. Ini sudah pernah saya sampaikan ketika kita Google Meet ya Bapak Ibu ya. Jadi bisa kita lanjut skip Bu Noni ya ke 5 posisi kontrol. Kira-kira Bapak Ibu termasuk di mana ya? Nah, ada yang sebagai penghukum, ada sebagai pembuat orang merasa bersalah, ada juga sebagai teman, ada sebagai pemantau, ada sebagai manajer. Selama ini Ibu Bapak kira-kira ada di posisi kontrol yang mana sudah pernah melakukan? Kalau dia sebagai penghukum,
dia menghardik, suka marah-marah. Kalau kamu mau melakukan, awas ya, itu sebagai penghukum. Kalau dia membuat orang merasa bersalah, kamu seharusnya udah tahu, ibu capek deh, tuh ya, tuh contohnya. Selanjutnya kalau jadi teman, misalnya, ayo dong lakuin demi ibu, please, kan kita teman ya, itu contohnya seperti itu. Kalau misalnya sebagai pemantau, kamu ingat gak peraturannya? Apa tadi? Itu contohnya, kalau guru sebagai pemantau. Kalau guru sebagai manajer, apa yang kamu yakini kira-kira kelas kita apa? Kemudian apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah itu? Nah, kira-kira Bapak Ibu sudah sampai mana nih? Siapa yang sebagai penghukum? Kira-kira baru sampai sebagai penghukum? Kayaknya di channel kedua nggak ada ya. Siapa yang membuat orang merasa bersalah? Pernah melakukan itu? Siapa yang sebagai teman? Sepertinya rata-rata sebagai temannya. Siapa yang pemantau? Nah, ada yang pemantau. Dua nggak apa-apa ya Bu? Boleh dua. Siapa yang sebagai manajer? Kalau sudah sebagai manajer berarti sudah hebat, sudah keren. Selanjutnya Bu Nuni, pernyataan-pernyataannya nih. Siapa yang mengatakannya nih? Kalau orang yang pembuat orang merasa bersalah nih, kalau guru yang pembuat orang merasa bersalah ngomongnya gini, saya kecewa sekali sama kamu nak. Nah, suka kalau Bapak Ibu suka ngomong kayak gitu berarti Bapak Ibu termasuk pembuat orang merasa bersalah. Kalau penghukum, kamu gak pernah benar melakukannya ya, salah. Kalau sebagai teman, ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Nah, itu sebagai teman ya. Kalau sebagai pemantau, apakah kamu mau mendapatkan asisten bintang hari ini? Sebagai manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, kalau sebagai penghukum, kamu selalu yang paling akhir. Ojan, gitu. Ojan lagi. Oke, selanjutnya. Panas ya Bu. Peraturan pemantau konsekuensi adalah hadiah dengan nilai-nilai manajer memperbaikinya itu bergeraknya seperti ini Bapak Ibu ya. Kalau kamu tidak, saya akan apa? Apa yang kamu yakini, bagaimana memperbaiki masalahnya. Selanjutnya segitiga restitusi. Ini sudah hampir kedua dari belakangnya, segitiga restitusi. Oh, ekstrim lagi? Oh, SPG mikir. Berarti SPG yang gak mikir ya. Ini. Bapak Ibu tahu lagu Pada Hari Minggu? Tahu. Ya. Berarti dengan tepukan tangannya. Jadi gini. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Bisa? 1, 2, 3, 1, 2. Tuh, 2, bisa? Nah. Hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka, ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk. Bapak Ibu juga buat salah, pernah kok buat salah ya. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ya. Selanjutnya, contoh kegiatan memvalidasi kebutuhan. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya.
apa yang penting bagi kamu. Kamu boleh tetap berusaha menjaga diri sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk pendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Nah, itu contohnya. Selanjutnya yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Kemudian nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Selanjutnya intervensi 30 detik ini bisa membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dan dengan cara non-konfrontatif. Ya, ini contoh pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Apakah kamu bisa mengubah kegiatan dan perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Apakah wajar membuat kesalahan atau bisakah kita memperbaikinya? Apa yang kamu lakukan saat ini sesuai? Kapan kamu siap untuk mulai? Peraturannya apa? Sepertinya kamu punya masalah, saya bisa bantu apa? Saat ini kamu seharusnya berbuat apa? Apa yang bisa saya bantu agar kamu bisa melakukannya? Apakah saya bisa bantu kamu agar dapat segera mulai? Apakah tugas kamu saat ini? Bagaimana kamu ingin diperlakukan pada kegiatan ini? Bisakah kamu melakukannya? Apa yang kamu inginkan? Peraturannya apa? Ya. Selanjutnya, nah, kita sudah sampai pada refleksi. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Coba Bapak Ibu, saya ingin ada yang berbicara. Kira-kira Bapak Ibu mendapatkan hal baru apa yang tadi sudah saya sampaikan? Mungkin ada yang bisa, ya, boleh. Tidak baik seperti yang kita juga selama ini, dan hukuman itu juga, apalagi hukuman ya yang saya dapat dari Bu Esti kan tadi, kalau anak datang terlambat, mengapa kamu datang terlambat, kita hukum. Itu sebenarnya tidak boleh. Tetapi apa menjadi alasanmu kamu terlambat? Biasanya kalau anak kelas rendah itu karena orang tuanya lambat membangunkan atau tidak membiasakan dia bangun. Kita cari solusi. Kita bicara dengan orang tuanya kalau dia masih kelas 1, kelas 2. Kalau dia sudah kelas 3 mungkin kita akan mencoba membiasakan dia tidur tepat waktu agar bangunnya tidak terlambat. Dengan begitu dia akan mengubah kebiasaan dia dan menjadi lebih baik lagi, karena dari pengalaman diri dia sendiri sebagai anak yang murid Merdeka Belajar adalah murid belajar dari pengalamannya sendiri untuk menambah ilmu pengetahuan. Terima kasih Bu Ranta, sangat bagus sekali. Selanjutnya, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik? Siapa yang ingin menjawab, Bapak Ibu? Kira-kira perasaannya bagaimana, teman-teman? Alhamdulillah, yang saya rasakan ya Bu, ini apabila diimplementasikan ke peserta didik, kemarin itu saya hanya mengatakan bahwa bisa tidak di kelas 5 ini kita sudah mulai membiasakan sholat duha, dan sebisa mungkin kalau bisa ketika kalian mau pulang sekolah itu kita laksanakan dulu sholat zuhur berjamaah, tidak perlu menunggu harus ada jadwal dari Pak Idin. Saya katakan seperti itu kepada anak-anak saya. Saya pikir mereka belum terlalu antusias begitu Bu, tetapi ketika tadi saya lihat Ibu sudah bisa sholat duha belum? Langsung ada keinginan yang muncul dari mereka sendiri. Ibu sudah waktunya sholat zuhur, boleh tidak ke atas. Jadi kalau saya bilang makna disiplin itu sama motivasi intrinsik itu ya seperti Ibu katakan bahwa itu timbul dari diri sendiri. Tapi memang tentunya timbul dari diri sendiri karena adanya masukan positif dari pihak lain. Nah, mungkin salah satunya yang saya rasakan adalah ketika saya menyampaikan,
sudah kelas 5, sebisa mungkin kita mencontoh kakak kelas yang biasanya ada kebiasaan baiknya, kenapa tidak kita laksanakan seperti itu? Itu sih yang saya rasa. Terima kasih. Peran Among seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini? Maksudnya selama ini Bapak Ibu sudah berperan seperti apa sih? Siapa kira-kira yang ingin menjawab, Bapak Ibu? Yang ingin berbagi pengalamannya? Selama ini saya menjadi guru yang bagaimana gitu. Siapa Bapak Ibu? Monggo yang ingin menjawab. Ayo, ya Bu Rani. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Mungkin berdasarkan pengalaman dan apa yang telah saya dapatkan, saya sebagai seorang guru mungkin sebelumnya itu saya sudah membuat kesepakatan kelas. Namun mungkin kesepakatan kelas yang saya dapatkan itu baru pada tahap peraturan kelas. Jadi peraturan yang harus dipatuhi anak-anak supaya anak-anak bisa mengubah perilaku mereka menjadi lebih baik. Nah, ternyata berdasarkan hasil paparan yang sudah Ibu jelaskan bahwa oh ya, kita sebenarnya tidak perlu membuat peraturan kelas, tapi kita harus membuat kesepakatan kelas yang dimana kita harus melakukan keyakinan kepada seluruh warga kelas gitu, bahwa murid dan guru memang harus melakukan hal yang diyakininya bisa memberikan yang terbaik untuk perilaku karakter anak-anak dan juga gurunya tentunya. Jadi sangat baik paparan hasil apa yang membedakan antara peraturan dan apa itu keyakinan kelas. Kemudian restitusi itu tadi sangat baik. Ternyata kita tuh jangan menjudgment anak, kemudian kita menyalahkan anak sepenuhnya, padahal kita sendiri belum tentu bisa melakukan kebaikan. Ternyata kesalahan tersebut bisa dijadikan pengalaman mereka bahwa kesalahan itu bisa menjadi pelajaran supaya mereka memiliki karakter yang lebih baik. Itu saja sih. Terima kasih. Terima kasih Bu Mami, sangat bagus sekali. Terakhir, saya akan menjadi Among yang seperti apakah setelah mengikuti modul ini? Bapak Ibu akan menjadi guru yang seperti apa setelah melihat materi yang tadi? Siapa kira-kira Bapak Ibu yang ingin menjawab untuk pertanyaan terakhir kita? Yuk Bapak Ibu, terakhir siapa yang menjawab? Kira-kira Bapak Ibu ingin menjadi guru yang seperti apa? Ayo Bapak Ibu, silakan. Ya, Bu Nisa. Saya akan mencoba menjawab sebagaimana yang tadi telah dijelaskan oleh Ibu Hesti. Saya akan mencoba ingin menjadi guru yang manajer, ya. Walaupun sebelumnya belum saya lakukan, setelah saya mendapatkan pengetahuan, saya seperti menjadi cerah gitu Bu, pemikiran saya, dan saya akan melakukan ilmu yang sudah saya dapat akan saya terapkan ketika pembelajaran saya Bu, insya Allah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya harapan saya ke depan sama Bu Nisa ingin jadi posisi di Among Manager, di mana anak mandiri mengetahui masalahnya sendiri, langsung kita kasih solusi, terutama pada segitiga restitusi itu kita tanyakan yang dia lakukan sesuai kan dengan keyakinan yang kita buat bersama, lalu kita cari solusi tanpa menghukum mereka gitu, tanpa menjudge mereka yang kita nggak tahu penyebabnya apa. Jadi kita tanyakan dulu, kita dekati dulu, seperti itu, seperti dia mandiri dan kita menjadi
seorang manajer di mana kita mendapatkan hasilnya bareng-bareng secara bersama gitu. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Semua jawabannya sudah bagus, sudah baik sekali. Semoga kita semua dapat menerapkannya. Dari saya cukup sekian Bapak Ibu. Ini mungkin hanya sedikit pengetahuan dan ilmu, kita berbagi, bukan berarti saya menggurui karena saya juga masih belajar. Selebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.